Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M. Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Oke, ada Seven of Wands, the Moon, Knight of Pentacles, dan juga Ten of Cups. Yep. Oke. Seven of Wands. Ada tantangan sepertinya yang harus kamu hadapi di depan ya. Banyak, berat banget. Tapi untuk Seven of Wands ini, dia ini dianugerahi talenta atau skill yang mampu mengatasi berbagai macam masalah atau tantangan. Nah, ini dia senang mengobservasi. Dia bakal mengobservasi dulu nih keramaian atau banyak sekali keributan mungkin di depan kamu ya. Ada berbagai macam aktivitas orang-orang sekitar kamu, tapi kamu mengamati itu. Dan di antara spesies yang ada di sini nih, kamu yang berbeda. Dan yang ini semua kecil, rame, beda-beda warnanya gitu ya kan. Sama-sama tikus. Ini tikus semua, walaupun warnanya berbeda-beda, tapi spesiesnya sama. Lalu kamu berbeda gitu. Tetapi kamu mengetahui bahwa bukan perbedaan di sini yang menjadi penghalang, tetapi bagaimana menjadi diri sendiri, ya, dan tetap memiliki kontribusi yang baik terhadap sesama, terhadap lingkungan. Secara size, dari ukuran kamu lebih besar, tapi kamu nggak langsung memakan mereka, nggak ya kan? Kamu memperhatikan keunikan-keunikan itu. Ya, dari size-nya ini bisa jadi kategori mungkin level status sosial kamu lebih tinggi dibandingkan orang lain. Atau sebaliknya, level atau status sosial kamu dari segi ekonomi, keuangan kamu lebih kecil dibandingkan orang-orang sekitar kamu. Tapi kamu nggak lantas kayak mengecilkan hati. Atau sebaliknya, kamu nggak lantas jadi menyombongkan diri terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Ada the moon. Untuk the moon seperti ada rencana, ada sesuatu hal yang kurang beres nih. Secara psikis dan intuisi, kamu aktif tombolnya. Sedang heightennya, sedang naik, sedang sensitif-sensitifnya untuk intuisi dan psyche kamu. Kalau ini dimanfaatin dengan baik, sebaik-baiknya, kamu mungkin akan mendapatkan pesan-pesan yang penting untuk kamu, yang perlu kamu gunakan untuk mengatasi berbagai masalah atau apapun persoalan yang lagi dealing sama kamu, keraguan-keraguan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan pekerjaan gitu ya. Semacam ada rasa khawatir, kurang yakin, ada rasa takut yang semakin besar dia. Nah, ada semacam perasaan-perasaan ini kayaknya udah nggak beres deh. Seperti ada motif-motif atau suara-suara yang muncul dari dalam hati kamu, dari pikiran, seperti kecurigaan-kecurigaan mengenai situasi, lingkungan, ataupun bisa jadi orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada sesuatu yang membuat kamu kayaknya ini harus di-review ulang lagi deh. Aku kayaknya harus pelan-pelan untuk mereview atau melihat kembali sepak terjangku. Ini udah bener nggak pilihanku ini gitu. Kayak mungkin kamu memilih untuk bekerja di suatu perusahaan, tetapi pilihanmu itu setelah kamu jalani kayak kamu merasa ragu, seperti ada sesuatu yang kurang enak, kurang beres. Bisa jadi memilih pasangan ya, walaupun ini bacaan karir, tapi bisa juga
larinya ke asmara. Jadi boleh dicek untuk kedua versi bacaan I'm Lexi. Oke ya, untuk Knight of Pentacles. Namun di sini ada passion ya, ada passion, semangat, ada uh, ibarat kalau misalnya diajak orang, ayo jalan yuk ke sana, ayo gitu ya kan. Ayo kita coba lamar ini yuk, ayo gitu. Dia siap sedia. Karena dia memiliki rasa penasaran yang tinggi juga, rasa antusias, impulsif dia ya. Kadang ya sikap impulsifnya ini bisa jadi mungkin menjadi perangkap tersendiri bagi dia ketika dia masuk ke lingkungan tertentu, lalu dia jadi kayak gak yakin, jadi ragu, jadi kayak khawatir, aduh kayaknya ada sesuatu yang gak beres, kayaknya aku jadi terjebak deh di sini gitu. Mungkin di sini dia pengen coba-coba aja awalnya gitu ya kan. Namanya jiwa anak muda ya, dia suka tantangan ya, dia pengen tahu semua, rasa percaya dirinya tinggi dan suka berpetualang. Orang yang suka berpetualang itu dia suka melihat hal-hal yang baru gitu ya. Dan ketika dia sudah berada di lingkungan yang baru itu, dia jadi kayak wow, ini semua berbeda dengan yang kupikirkan gitu ya. Berbeda dari yang kubayangkan. Jadi kamu jadi muncul rasa takut khawatir itu tadi. Aduh, gimana ini ya? Aku udah sempat masuk ke lingkungan kerja ini. Sementara kayak kita harus dikontrak nih. 2 tahun misalnya. Ya kontraknya bukan setahun aja tapi 2 tahun. Aduh, aku nggak bisa bebas dong nanti. Ya, untuk beberapa di antara kamu ada juga yang mungkin dealing dengan semacam petualangan ya, ada peluang-peluang bagi kamu untuk berkarir, berkarya, dan kayaknya ini butuh action lah di sini. Ada situasi yang membutuhkan tindakan yang segera harus kamu lakukan, dan kamu butuh fokus di sana, tidak terbagi-bagi fokusnya di dalam menyelesaikan tantangan itu. Secara insting kamu akan mendapatkan tuntunan dari insting kamu. Kalau kamu kalau kamu membiarkan benar-benar bisa melihat mendengarkan insting kamu tadi. Cuman karena ada the moon, ini kadang dia blur, sensitif ya. Moon itu energinya itu up down, dia up down, gak menentu. Tergantung situasi. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang, tiba-tiba marah, tiba-tiba kayak aduh ada kayaknya nggak beres ini gitu ya kan. Kecurigaan bisa muncul senantiasa pada energi the moon ini. Nggak bisa dipungkiri ya, memang Neptune itu di Pisces hingga akhir tahun 2025 ini akan mempengaruhi seluruh keyakinan, pemikiran atau perasaan umat manusia. Jadi kayaknya memang selama 2025 ini kudu harus hati-hati di dalam membuat keputusan, tindakan, atau menyelesaikan segala persoalan apapun itu yang ada di hadapan kamu. Oke, untuk Ten of Cups. Ten of Cups, ada keluarga, ada perayaan, bisa jadi perayaan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga. Atau bisa jadi ini, apa yang membuat kamu kayak nggak beres itu tadi, ada sesuatu yang kayaknya nggak bener nih gitu ya. Kamu lihat mungkin di lingkungan keluarga ya, atau kamu menjadi pribadi yang berbeda di tengah-tengah keluarga ini. Mungkin dari segi pemikiran, cara menyelesaikan tugas proyek, atau bagaimana cara mempersif dunia ini, kamu beda dibandingkan mereka. Bisa jadi ini bukan keluarga kamu, tapi partner kerja kamu, lingkungan keluarga, ya lingkungan kerja udah kamu anggap seperti keluarga gitu. Oke, saya klarifikasikan untuk Seven of Wands, Scorpio. Scorpio ada Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, dan juga Three of Swords. Wow, kenapa kamu sakit, sedih di sini? Ada sakit hati, sedih, ada yang melukai hati kamu. Ten of Pentacles. Ini ada tangan yang memberikan dia
makanan ya. Ada yang menolong, ini bisa jadi pertolongan, memberikan makan, memberi pekerjaan, atau ada peluang-peluang yang kamu dapatkan, kesempatan-kesempatan yang bisa kamu manfaatkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas project tertentu. Queen of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu kayaknya dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Ada energi female juga, ada energi perempuan, tapi saya nggak membedakan gender di sini ya. Ini energinya yang female, bukan gendernya. Ya, ini sosok yang pandai di dalam berbisnis di sini untuk Queen of Pentacles ini. Dia ini pandai mengelola uang, dia juga business oriented, atau bisa jadi seseorang yang memiliki ide kreativitas, selalu ada yang bisa dia manfaatkan untuk memperoleh income. Jadi apa yang nggak kepikiran oleh orang lain, dia bisa, mungkin dia punya ide tertentu untuk dia jadikan sebagai sumber penghasil gitu ya kan. Misalnya nggak konten, kamu nggak kepikiran sebelumnya kalau dari konten ini ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, dia bisa gitu kepikiran hal-hal yang nggak kamu pikirkan. Nah, ini juga bisa vice versa ya, atau bisa jadi kamu yang malah seperti itu, bukan pasangan kamu. Tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit. Saya nggak ngerti juga kenapa kamu di sini sedih, sakit hati. Atau bisa jadi pasangan kamu di sini yang sedih. Si Virgo, Capricorn, Taurus, atau Gemini, Libra, Aquarius di sini. Bukan kamu yang sakit, tapi si Virgo, Capricorn, Taurus sama Gemini, Libra, Aquarius ini bisa jadi partner kerja kamu, bisa juga pasangan ya. Jadi lari dia ke asmara. Karena ada bentuk love di sini, affection. Atau bisa jadi ini lingkungan pekerjaan. Kamu di tengah-tengah lingkungan ini beda sendiri. Ya, nggak sesuai dengan ekspektasi ternyata. Kalau kita gabung dengan orang yang sangat-sangat berbeda dengan kita dari cara perspektif, dari suku, etnis, bangsa, itu agak sedikit risih ya, agak sedikit membuat kita khawatir memang ya. Karena kan butuh harus adaptasi lagi, belajar lagi untuk menyesuaikan, dan itu nggak mudah. Di awal itu pasti banyak tantangannya, mungkin ada sikap, perkataan, atau aura-auranya ini membuat kita jadi ngerasa sedih, ngerasa terabaikan, atau ada bentuk komunikasi dari mereka yang membuat kamu merasa tersinggung, sakit hati. Beda culture kan, bisa beda communication, itu bisa mempengaruhi makna. Ya, maksud mereka mungkin nggak bermaksud menyakiti kamu, tapi kamu di sini udah ngerasa lain. Ya, oke, ada the moon. Untuk the moon-nya, untuk the moon ada Page of Wands, Page of Wands, Five of Pentacles, dan juga Six of Swords. Ya. Oh, Five of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu yang sensing nih. Kamu seperti udah nge-sense lingkungan pekerjaan kamu itu kayaknya ini memang sengit ini persaingannya, dan kayaknya memang gak ada yang bisa dipercaya nih gitu. Sensing satu sama lain, atau bisa jadi karena kamu masih baru di lingkungan pekerjaan ini ya. Jadi masih butuh perkenalan, adaptasi nih. Ini ada dua kucing yang nampak di sini dengan warna yang berbeda. Ada makanan yang tergeletak, dan ya siapa yang pantas untuk mendapatkan makanan ini? Seperti ada persaingan, keraguan, ketidakyakinan, siapa yang bakalan menang gitu ya, atau siapa yang bakalan dapatin makanan ini. Nah, satu sama lain ini sebenarnya meragukan diri masing-masing. Ya. Atau bisa jadi meragukan, si hitam ini meragukan ini bakalan menang, atau sebaliknya ya, yang
Gray ini meragukan si hitam bakalan menang. Jadi ada semacam ego juga yang dilibatkan di sini. Ada semacam ego. Ada beberapa di antara kamu ngerasa ragu kalau kamu bakalan bisa melewati proses sulit di dalam di dalam kehidupan finansial dan juga karir kamu. Kamu mungkin ragu atas kemampuan diri kamu sendiri. Kamu mungkin ragu bila mana keuangan kamu bakalan stabil atau bisa berkembang nggak? Atau bisa jadi bisnis ya, ada tergantung apa yang bilang sama kamu. Page of Wands, ada rencana yang udah kamu buat sebelumnya dan kamu berharap rencana itu berhasil dengan baik. Ya, kamu mungkin di sini kurang yakin. Mungkin kamu udah punya rencana ya untuk mewujudkan suatu bisnis misalnya. Dan keraguan itu mungkin untuk Five of Pentacles ini. Kamu ragu, kayak aku siap apa enggak? Aduh, aku bisa apa enggak ya? Bisnisku ini bakalan berkembang apa enggak? Kontenku ini channelku ini bakalan bisa menghasilkan uang apa enggak? Bisa jadi seperti itu di sini. Kamu meragukan itu. Tetapi sebenarnya untuk orang-orang di sekitar kamu melihat kamu adalah sosok yang kompeten. Dan mungkin kamu nggak melihat itu di diri kamu ya, tapi orang lain melihat kompetensi, melihat kemampuan kamu itu selama kamu percaya sama diri kamu sendiri. Ya, ada semacam petualangan di sini juga. Page of Wands ini sosok yang siap dia berpetualang, siap dia mencoba hal-hal baru. Dia ingin mengikuti passionnya, sesuatu yang dia senengin, misalnya berbisnis atau ngekonten. Dia energinya ini energetik, extrovert, ya. Dia suka juga menolong orang lain. Artinya dia mampu juga bersosialisasi dengan baik gitu ya. Karena dia suka menolong. Orang suka kan berteman sama orang yang suka menolong. Suka dia sama tantangan. Nah, kalau kamu suka tantangan, kenapa kamu harus meragukan diri kamu sendiri gitu ya kan? Nah, di dalam setiap usaha itu pasti ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak akan belajar untuk bertumbuh, berkembang, berusaha. Oke, ada Six of Swords. Ya, di sini kamu moving on, kamu tetap jalan. Oke, walaupun aku ragu, walaupun aku bimbang, walaupun aku nggak yakin dengan rencanaku ini, oke, aku tetap akan jalan. Kita lihat ke depan. Mungkin itu ya kali di sini yang kamu pikirkan untuk Six of Swords. Oke, untuk beberapa di antara kamu juga mungkin akan ada yang melakukan perjalanan antar kota atau antar negara. Untuk Knight of Pentacles, nya ada Four of Pentacles, the Lovers, dan juga Six of Pentacles. Ini saya ngelihat seperti jadi ke arah asmara jadinya ini ya. The Three of Swords, the Lovers. Seperti ada hubungan yang sedih. Ada situasi yang membuat kamu dengan pasangan sedih. Bisa jadi ini bukan pasangan ya, tetapi proyek kamu, channel kamu, hasil kerja kamu, atau lingkungan pekerjaan. Dan ini membuat kamu kayak ada sesuatu membuat kamu kayak nggak yakin. Self-defensive, seperti self-defensive di sini, mempertahankan diri, mempertahankan teritori, mempertahankan apa yang kamu punya. Kayak khawatir untuk memberikan lebih. Sini kamu sepertinya khawatir memberikan lebih. Mungkin sesuatu yang lebih ini memberikan hati, memberikan janji, memberikan komitmen, bisa jadi memberikan effort. Seperti nggak mau dia terlalu effort gitu ya. Kalau orang kan udah berkomitmen banget, dia bakalan
sangat-sangat effort, dia akan mengeluarkan segala power dia gitu ya kan. Nah, kalau di sini enggak, dia khawatir ngeluarin effort itu karena dia mungkin takut dia rugi atau mengalami eh, tekanan atau takut dia mengalami penyesalan ya. Padahal di satu sisi dia passionate nih, dia ready. Kamu tuh ready, tapi di sisi lain kamu takut. Takut rugi, takut nggak ngerti nih. Takut dikecewain atau gimana gitu ya kan. Oke, untuk the loversnya. Dan iya memang situasi ini lagi nuntut kamu nih untuk memberikan tanggung jawab penuh. Situasi yang dealing sama kamu sekarang lagi menuntut kamu untuk memberikan perhatian penuh, tindakan, action segera tanpa ada bagi-bagi pikiran lagi. Tapi di sini saya ngelihat untuk adanya the moon ini, kamu perhatiannya, pikiran, perasaannya terbagi-bagi. Jadi ini mungkin semacam distraction ya, jadi gangguan buat kamu. Kamu mau fokus nggak bisa. Ya, ketika ada situasi yang membutuhkan effort atau fokus kamu malah ragu. Ya. Di sini ada Six of Pentacles, ada bantuan, uluran tangan. Ini kayak take and give, kamu yang memberi atau kamu yang menerima. Tapi kalau saya ngelihatnya ada juga beberapa di antara kamu sama-sama take and give nih. Kamu menerima dari seseorang, tapi kamu juga memberi sama dia. Ya. Ini yang membuat kamu ngerasa bersemangat sih. Salah satu yang membuat kamu bersemangat di hubungan di hubungan kerjasama ini antara kamu dengan partner kerja ataupun dengan perusahaan di mana kamu kerja. Kamu mungkin menyukai pekerjaan kamu ini. Ya. Kalau aku memberikan usaha effort, energi 50% untuk karirku ini, maka aku dapat 50%. Semacam itu tuh, equal ya, take and give. Oke, untuk Ten of Cups-nya. Ten of Cups, ada the Hierophant. Yep, ada Ten of Swords dan juga Five of Swords. Ada konflik, ada urusan-urusan yang belum selesai, belum tuntas, dan ada semacam pertengkaran, ada kehilangan, ada juga seperti pernikahan. Ini juga bisa ada hierarchy system ya. Cara kerja, cara mengerjakan sesuatu hal itu ada step by stepnya, ada sistemnya, ada aturannya. Dan di sini mungkin kamu menerapkan sistem atau cara yang kurang tepat sehingga mengalami seperti konflik dan juga ada semacam kehilangan atau kerugian. Saya ngelihat ini semacam step by stepnya ini belum bisa dipenuhi. Aturan-aturan tadi itu belum dipenuhi. Di dalam lingkungan pekerjaan kan biasanya kita itu selalu punya sistem. Misalnya mengerjakan suatu tesis atau skripsi aja kan pasti ada ininya, struktur kerjanya. Kita mulai dari mana gitu ya, dari introduction dulu gitu ya kan. Nah, dikenalin di sana apa yang mau dibahas. Terus ada di sana skopnya, harus dibuat batasannya, jangan sampai melebar misalnya. Supaya enggak morat-marit ke sana ke sini. Di dalam mengerjakan suatu proposal pun seperti itu sama. Atau kamu mau mengerjakan hal-hal yang sederhana, contohnya lah memasak bakso gitu ya. Memasak bakso kan harus ada aturan-aturannya, nggak mungkin langsung airnya diceburin, harus dipanasin dulu ini kualinya, ya dibikin minyaknya, baru masuk bumbu-bumbunya, bukan airnya langsung duluan gitu ya kan. Ya supaya lebih enak hasilnya. Nah, di sini saya ngelihat step by step sistemnya itu, cara pengerjaannya itu mungkin kurang pas di sini. Untuk plan itu ada plan, mungkin untuk melaksanakan plan itu tadi kurang pas sehingga ada semacam kerugian.
semacam konflik. Bisa jadi ini konflik batin untuk kamu, atau bisa jadi menimbulkan konflik antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, terkhusus partner kerja ya. Karena ini kan karir, atau bisa jadi malah larinya ke asmara. Oke, that's ending juga di sini ada Nine of Wands. Seperti ada ending situation, hubungan yang berakhir. Dan di sini ada Ten of Cups, tapi dia ada juga ini sesuatu yang menyenangkan. Mungkin ada beberapa di antara kamu udah meninggalkan suatu lingkungan pekerjaan ya, atau kamu meninggalkan project tertentu yang kamu rasa udah gagal, udah aku coba yang baru aja gitu. Nah, dan di sini kamu mencoba sesuatu yang baru untuk Ten of Cups. Sepertinya bakalan bagus nanti. Seperti melepaskan sesuatu tapi ada sesuatu yang baru lagi gitu ya. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Scorpio. Positivity Veda. Kok susah sekali ya mulut saya ngomong dari tadi. And optimism, you open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectation and energy. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. Ya, selalu terapkan hal-hal yang positif, keyakinan dan juga optimisme di dalam diri kamu. Selalu ini dipegang teguh ini. Semangat itu tadi, passion di sini ada, Page of Wands, passionnya juga ada, dan rasa tanggung jawab, kecintaan terhadap pekerjaan, terhadap sesuatu yang lagi kamu fokuskan sekarang, kamu senang gitu ya. Cuman di satu sisi ada semacam keraguan, sensing, kamu mempertanyakan segala sesuatunya, dan spiritual guidance kamu berkata di sini, you open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectation and energy. Rezeki itu ada ketika kita menebarkan hal-hal yang positif. Jangan membiarkan energi negatif itu menarik kamu, kayak pull you down, kayak menarik kamu ke bawah, ke belakang ya. Ini biasanya energi-energi semacam ini kan sedang berusaha untuk mendistract atau interfere, mengganggu konsentrasi misalnya di dalam bekerja ya, atau di dalam mewujudkan sesuatu hal menjadi berhasil. Keep the faith and keep going. Selalu miliki keyakinan dan terus maju. Okay, several pose of poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial that you may have made, consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these vows will be undone for everyone involved in all direction of time. Kalau kita selalu berpikir bahwa uang itu memang ya udah kita ambil uang terus kita habisin gitu ya kan. Jadi kayak nggak menghargai uangnya. Ketika ada uang yang hadir, kita menghasilkan uang jadi gampang aja keluar. Nah, jadi ujung-ujungnya kita kerja dapat uang habis, nggak ada yang kita simpan. Jadi uang itu nilainya kayak nggak berharga ya. Kadangkala kita perlu menghargai uang itu dengan cara melihat kerja keras kita ketika kita bekerja, merasakan susahnya mendapatkan uang tersebut, maka kita bisa menghargai uang itu. Kalau kita menghargai uang, nggak akan mudah bagi kita untuk sembarangan ngeluarin uang ya. Karena dengan menabung, menghargai uang, kita udah menjaga masa depan kita. Di depan itu banyak hal-hal yang mungkin terjadi, ada kebutuhan mendadak atau apa segala macam, kita perlu ada persiapan dari sekarang. Kadangkala ada orang yang memang dia gampang-gampang aja ngeluarin duit gitu, dia kerja udah langsung habis untuk jalan-jalan foya-foya gitu ya kan, karena memang
dari kecil dia mungkin dari lingkungan keluarga mungkin tidak pernah mendapatkan pendidikan bagaimana menabung, tidak pernah diajarkan bagaimana menghargai uang, tidak mungkin tidak pernah memegang uang yang banyak, belum pernah dia mungkin gimana ya? Karena contohnya, karena kita kadang ya manusia kan semua butuh proses ya. Kalau kita tadinya dari kecil itu nggak pernah merasakan gaji yang besar gitu, tiba-tiba kita dapat gaji yang besar, kadang-kala kita jadi kayak overwhelmed, kayak wow ini besar banget gitu, jadi pengen beli ini, pengen beli itu, karena waktu kecil kita nggak bisa beli ini, beli itu gitu. Jadi ujung-ujungnya ketagihan beli ini beli itu terus gitu, terakhir nggak ada tabungan. Nah ini yang perlu harus diantisipasi untuk Scorpio. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.